Shalom teman-teman sekalian, para umat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kembali bergabung di acara Good Morning Jesus edisi hari Sabtu ini. Mari kita semua pada pagi hari ini kita mau bangun, kita mau hadir kembali di hadapan kita Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau dengarkan sedikit renungan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan biarlah boleh sungguh menjadi kekuatan bagi hidup kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau puji, kita mau sembah Dia, kita mau katakan firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Selamat pagi teman-teman, shalom. Mari kita mau puji dan sembah Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sekali lagi setiap Sabtu tidak pernah lupa kita menyanyikan yel-yel kita. Mari sama-sama kita katakan, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday. Sekali lagi, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
Selamat pagi teman-teman, kembali bergabung di acara yang selalu setia menemani kita semua, acara Good Morning. Good morning. Good morning, Jesus. Lagu-lagu yang akan kami pakai pada pagi hari ini adalah Kukan Terbang yang baru saja kita nyanyikan, Kuada Sebab Anugerahmu, Deeper in Love, Menikmati Kasih, dan Hanya Dekat Allah Saja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Kami datang di hadapan kaki-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Setiap umat yang percaya kepadamu, kami siap menerima berkat, kami siap menerima jamahan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar bersyukur. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mengingat-ingat setiap hal-hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau sedang mengajarkan kami untuk semakin setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Karena itu semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, katakan, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Yesus. Ku berterima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ya Rala ya Rana Mase. Ya Rala ya Rana Mase. Kau tak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Oh, ya Rala Mara Wala Wara Wala Wala. Kami mencintai-Mu Tuhan. We love You Lord. We love You Lord Jesus. Kami mencintai-Mu Tuhan. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Yes. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. We love You, Lord. Deeper in love with You. Deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your
Hadirlah saat ini Yesus. Kami rindu jamahan-Mu. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah sungguh mengasihi setiap daripada kami saat ini. Kami ingin lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Merasakan kasih-Mu mengalir. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. We love you, Lord. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, Kau rasakan kasih-Mu mengalir lebih lagi. Haleluya. Ya rala wara wala wara wala wara wala wara wara terima kasih Tuhan. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan jamahan-Mu mengalir. Ku rasakan jamahan-Mu Yesus. Benar Tuhan, Bawa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, saat yang indah Tuhan. Kiara la mara wala wara wala wara 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 Shikara la mara wala wara wara Kiara ya. Bapa, ku rasakan hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu saat ini lebih lagi Tuhan. Sebab saat-saat ini adalah saat yang paling indah. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah kami boleh terus berada di dalam hadirat-Mu saat ini. Rasakan kasih-Mu yang sungguh nyata mengalir. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan saat indah
indah ini Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ku rasakan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rasakan saat indah, saat indah. Terima kasih Tuhan, ku berhadapan denganmu. Ku memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Panggil Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Yes Jesus, ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir saat ini. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, I adore You Lord, I worship You Lord, I worship You Father. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kiara layara namase, kiara layara namase. Ku sembah Kau Tuhan, Jesus, Kiara lamara wala wara wala wara wala wara. Shikara lamara wala. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, karena begitu indahnya hadirat-Mu. Yes. Karena ketika Engkau ada bersama dengan kami tidak takut. Amin. Kami bisa terbang bersama dengan-Mu Tuhan, melewati badai. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan sapaan-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan kami Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan membahas ada suatu tema yang luar biasa, tetap tenang di tengah badai. Bacaan hari ini, liturgi di bacaan Injil diambil dari Markus bab 4 ayat ke-35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Wah, luar biasa. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan, bacaan Injil pada hari ini. Saudara, pada waktu badai mulai datang, di dalam kehidupan kita yang dilambangkan oleh perahu tersebut, sudah mulai banjir perahunya.
sudah mulai penuh airnya. Saya rasa murid-murid itu panik. Padahal mereka adalah ahli nelayan. Ya. Yesus itu bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, kita ikut ke persekutuan, kita tetap melayani Tuhan di masa pandemi. Seakan-akannya kita membutuhkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolaklah dan mereka para rasul membawa Yesus dengan mereka ya dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga pergi. Kemudian Yesus apa yang dilakukan? Yesus tidur, saudara. Yesus tertidur dan ketika badai ini, banjir ini mulai masuk dan mulai tenggelam, mereka mulai khawatir. Dan kira-kira para murid ini sebel sama Yesus. Sus, kok diem aja? Malah tidur gak peduli. Ya, apalagi dalam keadaan itu mereka bisa mati. Ya. Kemungkinan 99% kita pernah punya perasaan seperti ini. Yesus, di manakah kamu? Kok kamu ndak ada di masa pandemi ini, di masa COVID ini? Kalau dulu 1 tahun yang lalu, ya, ini kita sudah hampir 1 tahun, Maret mulai April Mei, itu COVID itu sepertinya adalah hal yang tidak mungkin menyentuh kita, ya. Baru 2 orang, 3 orang dan lain sebagainya. Sekarang saudara, banyak daripada kita mengalami teman kita, saudara kita dan bahkan kita sendiri sudah berkenalan dengan namanya COVID. Where are you Lord? Ya, katanya kamu tetap ada, ya. Tetapi jika kita mau berbicara tentang tema ini yaitu tetap tenang di tengah badai kehidupan, mari kita belajar bagaimana ketika kita mengalami badai hidup itu kita bisa tetap tenang. Ya. Karena Yesus berkata, hey Raymond, Kyun, Elena, Josh, mengapa kamu begitu takut? Ya. Mari saudara-saudara, kita pelajari. Ada 3 hal yang mau saya katakan di dalam kehidupan ini, apa yang selalu dan bagaimana kita bisa tetap tenang. 1, badai itu selalu ada. Ya, selalu ada. Di tengah kehidupan itu pasti ada badai. Ya. Jangan kita berdoa agar supaya badai, persoalan, permasalahan itu tidak ada. Badai itu selalu ada. Berkali-kali firman Tuhan dikatakan, bermegahlah di dalam kesengsaraan, badai. Supaya kita tetap tekun, tahan uji dan penuh pengharapan. Badai selalu ada. Ya. Masalahnya bagaimana kita bisa menghadapi badai. Ketika kita tahu corona itu ada, COVID itu ada. COVID memang ada. Ya. Jadi jangan kita terus bingung. Aduh nanti kalau kena bagaimana? Aduh nanti aku kalau begini nanti COVID. Aduh begini aku COVID. Aduh aku terus yang berlebihan sehingga kita menjadi parno, menjadi orang yang khawatir dan paranoid dan lain sebagainya. Pertanyaannya apakah dengan Yesus yang ada bersama dengan saudara, bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. We are ready, kita siap menghadapi badai. Karena badai itu selalu ada. Ya, kita punya dalam keadaan pandemi ini, pertanyaan bagaimana nanti biayanya dari mana? Ya, bagaimana nanti kalau kita keluar, kita sakit, kita tidak bisa kemana-mana. Saudara, tetap kita punya Yesus. Ini berarti bukan kita mau sesuka-suka hati. Tetapi yang membuat tenang adalah saat ini kita tahu bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Dan Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Justru di dalam pandemi ini, di dalam kesengsaraan, di dalam permasalahan hidup yang kita punyai, Tuhan kadang izinkan terjadi. Supaya apa? Yang kedua, supaya menjadi saat terbaik merasakan kuasa Tuhan. Kalau yang pertama tadi badai selalu ada, yang kedua di dalam kesengsaraan itu adalah saat
terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ketika ada pandemi, ada tantangan, pekerjaan, yang cari pekerjaan, sudah bekerja, aduh aku takut nanti kalau jangan-jangan aku menjual, kalau ada masalah bagaimana, kalau ada problem bagaimana, kalau ada kenaikan harga bagaimana, kalau barang shortage bagaimana. Saudara, saya boleh katakan, hal itu kalau Tuhan izinkan, tadi dikatakan badai selalu ada. Permasalahan itu Tuhan izinkan. Aduh nanti kalau COVID bagaimana? Kalau saya kena COVID bagaimana? Kalau keluargaku, kalau Tuhan izinkan itu terjadi and you already done your best. Kita semua melakukan yang terbaik dan Tuhan izinkan, berarti nomor 2, ini adalah saat yang terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Ya, saudara, tapi ketika kita mengalami, kok rasanya pertolongan Tuhan itu tidak ada. Saya selalu teringat ketika saya masih kecil dan ini juga saya lakukan kepada anak saya, Josiah, ya, Angie dan sebagainya. Kalau mereka minta barang atau saya minta dulu sama Pak barang, itu tidak langsung dikasih. Ya, kayaknya tidak diperhatikan. Saya harus melakukan sesuatu, bahkan sampai di toko pun kadang-kadang tidak diberikan sampai pada saatnya membayar, butuh dan akhirnya beli, duit itu baru dikasih. Dan itulah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Dia mau menunjukkan bahwa di dalam segala kekurangan, kemepetan kita, ketidakmampuan kita, He will come sebagai penyelamat, sebagai hero, supaya kita diajar untuk percaya. Jadi saya belajar setiap kali ada masalah, nomor 1 yang saya katakan atau dalam benak pikiran saya, mindset saya adalah, ini kira-kira Tuhan mau apa sama saya? Tuhan mau kasih surprise apa? Dan banyak orang yang menjadi stres di dalam menghadapi badai seperti para rasul. Sus, bangun, kok kamu tidur? Kira-kira seperti begitu ya. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang berkata bahwa ketika di dalam masalah Tuhan menghukum saya. Ketika dalam masalah Tuhan membenci saya. Ketika dalam masalah Tuhan sudah tidak memperdulikan saya. No, justru di dalam permasalahan 99% Tuhan itu yang makasih, dia sedang menggandeng kita, dia sedang mendidik kita dan dia akan menyatakan ini adalah kesempatan. Setiap masalah adalah kesempatan untuk merasakan kuasa Tuhan. Setiap masalah adalah the opportunity for the Lord to show His mercy, His kindness, His goodness. Semua kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan pada saat masalah itu ada. Dan sering masa menunggu ini yang kita tidak suka, but we have to do it. Ya, di bacaan pertama mengenai Abraham, saudara, Abraham ketika dipanggil Tuhan, dia berumur 70 tahun. Ya, seumur papa saya. Ya. Jadi kalau tahu Om Han, umur 70 tahun dia dipanggil Tuhan. Umur 75 tahun dia disuruh pergi dari tempatnya yang dia sudah settle. Saya bayangkan dari Kupang Indah suruh pergi kemana? Padang Gurun. Ya. Jadi papa saya sama mama saya, Om Han, Tante Jen disuruh pergi Padang Gurun. Umur 75 tahun, belum 75 tahun ya. Nanti kira-kira 5 tahun lagi disuruh pergi ke Padang Gurun. Ya. Kemana? Ke Padang Gurun. Istrinya tanya, ada apa di sana? Enggak tahu, pokoknya Tuhan bayangkan 75 tahun dalam keadaan tidak punya anak. Ya. Kemudian dia dijanjikan umur 70 itu bahwa dia punya keturunan yang besar. Kalau saya jadi Abraham, enggak usah nunggu 75 tahun. Dibilangi punya keturunan bintang-bintang di langit dan lain sebagainya, saudara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waduh sudah. Han, Tuhan, kamu ini janji enggak janji. Tahu saudara, Sarah hamil umur berapa? Umur 99 tahun. 29 tahun setelahnya. Wow, umur 99 tahun dan Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Nunggunya loh, badainya itu loh. Tetapi makanya Abraham dikatakan sebagai bapak iman. Karena apapun, walaupun dia belum menerima janji kelihatannya, dia tetap percaya. Dan umur 115, Ishak kira-kira umur 15 tahun, diminta anak satu-satunya itu. Coba Tuhan itu kok kayaknya, aduh ya. Tetapi
Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya Abraham naik kelas. Supaya anaknya yang dipersembahkan dan dia belajar dari papanya naik kelas. Saudara dan saya mau naik kelas. Kalau itu kita harus siap menerima badai. Kita ketika di dalam badai terus mindsetnya, yes, ketika aku masih belum punya anak, ketika aku masih sakit, ketika badanku udah enak, aku mendapatkan rapot positif COVID. Katakan saudara, yes Lord, I am ready to witness, untuk menyaksikan your performance, bahwa keajaibanmu, your miracles, I am ready Lord. Bersyukur kalau saudara dapat laporan PCR Anda positif. Bersyukur karena di situ Anda dapat tiket untuk menjadi pelayan Tuhan. Yes, ketika aku mendapatkan ini, aku boleh bersaksi. Kenapa saya bisa begitu? Karena aku sudah melakukannya saudara. Ketika mendapatkan itu, boleh sebagai manusia. Tapi ketika diisolasi, I am dancing, saya bernyanyi, saya memuji Tuhan. Seakan-akan ayo perang Tuhan, aku terpesona kepadamu. Aku nyanyi, terpesona ya. Melihat wajahmu, oh cantik Tuhan yang luar biasa memandang wajahku. Sampai saya nyanyi terpesona ini ya, bukan lagu rohani itu ya. Tapi saudara, saya bernyanyi, saya memuji Tuhan. Karena ketika di dalam badai, that's what we have to do. Dancing like David, seperti Daud ya. Dalam iman, dikatakan di bacaan pertama, ya kalau saudara baca, ini yang saya mau petik, luar biasa. Di dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Tetapi dari jauh mereka melihatnya. Ketika Abraham mati tahun umur 175 tahun, belum kelihatan bintang-bintang. Tapi ternyata Tuhan itu kalau menjanjikan kepada Abraham adalah suatu kekekalan. Lihat sekarang, cucu-cucu Abraham semuanya, keturunan Abraham besar sekali sesuai dengan janji Tuhan. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, luar biasa. Yang ketiga saudara-saudara, badai pasti berlalu. Ya, kalau tadi badai pasti ada. Yang kedua, badai itu adalah saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Yang ketiga, badai itu pasti berlalu. Ya, pasti berlalu. Pertanyaannya, setelah badai itu berlalu, kita itu dalam kondisi seperti apa? Tenggelam, mati rohani, enggak Tuhan-Tuhanan, atau ini yang saya mau, menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Amin. Menyadari apa? Ketika badai berlalu, posisinya naik kelas. Bahwa Yesusku itu punya kuasa. Percayalah bahwa Anda akan semakin kuat. Bahwa aku akan semakin kuat. Setelah pandemi ini kita keluar, pandemi ini pasti akan berlalu. Tetapi ketika itu, inilah masa kita di pandemi nomor 2, mengalami Tuhan. Makanya kalau masih belum mengalami jamahan Tuhan, tetap berharap, tetap rindukan Tuhan, terjadikan sesuatu di dalam pandemi ini. Ya, jangan bingung divaksin, tidak vaksin. Itu sudah diatur oleh pemerintah kita yang luar biasa. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa ini saat-saatnya kita mengalami zaman Tuhan. Dan ketika selesai, wow, kita akan menjadi orang yang kuat, naik pangkat karena kita semakin sadar bahwa Yesusku punya kuasa. Ayo belajar tadi, ku kan terbang tinggi di awan ya bersamamu dalam kemuliaan. Itu kita belajar dari burung Raja Wali. Ketika ada badai, dia tidak mengkeret, dia tidak Tuhan-Tuhanan, aku malas Tuhan, aku takut, aku mati, aku amsyong, itu menutup sayap. Ketika ada badai, dia kembangkan sayap ke kanan dan ke kiri. Badai menerpa dia semakin tinggi, badai menerpa dia semakin tinggi, badai menerpa dia semakin tinggi. Dan akhirnya dia melewati badai karena badainya ada di bawah. Ketika kita ada corona, kita takut. Kembangkan sayap bersama dengan Tuhan, bersamamu dalam ada corona lagi semakin dekat. Kembangkan sayap bersamamu ya dalam kemuliaan terus sampai akhirnya saudara melihat corona itu sebagai kawan Anda.
sebagai teman Anda, sebagai damai. Kenapa? You are above the problem with God. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, aman di dalam Tuhan itu bukan berarti Anda tidak bisa kena corona. Bukan berarti Anda tidak bisa kena badai. Tapi ketika di dalam badai, Anda selalu bersama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Sehingga ketika Anda mengalami COVID, Anda akan disembuhkan. Dan ketika Anda disembuhkan, Anda bisa bantu orang-orang lain yang sedang stres. How to get through the COVID situation. Ya, saya ketika ditanya, sekarang saya bisa menjawab. Ikut ternyata kalau Anda OTG COVID, oh that is the best thing ketika di dalam mengalami kasih Tuhan yang the best. Kenapa? Makanan enak, dikasih luar biasa. Saya kalau waktu di dalam isolasi mandiri harus ke dokter, saya tinggal call, papa akan turun. Buka pintu, anak-anak minggir. Saya seperti sultan turun, luar biasa. Enak saudara. Setiap kali jangan khawatir. You can. Kalau Anda bisa, Anda akan hidup bersama Tuhan, mengalami di masa isolasi mandiri itu. Tenang, kepakkan sayap. Badai pasti berakhir. Ya, memang kadang-kadang ada kesusahan. Tetapi pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudara, saya mau tutup. Ya, bagaimana kita bisa tetap tenang? Yesaya 30:15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang, tidak khawatir, tidak kumpul, tidak bingung, tidak lari, tidak stres. Dalam tinggal tenang dan percaya. Sebutkan namamu, Raymond. Siapapun Anda, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Karena apa? Di situ sebenarnya Tuhan sudah ada di perahumu. Tuhan sudah ada. Tenang, ayo alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang setia. Dia Bapa yang selalu mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan kalau sekali lagi Tuhan izinkan terjadi. Kalau yang tidak enak terjadi. Poin nomor 2. Supaya kita boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar percaya. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ketika ada masalah. Mari kita tenang. Mari kita pandang wajahnya. Mari kita percaya kepada janjinya. Mari kita dance with the Lord ketika di dalam masalah. Mari kita perkatakan firman. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama dengan Dia pasti lewati semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih. Kita punya Bapa yang sangat-sangat setia. Kalau kita ada di dalam badai, di dalam permasalahan, Yesus ada di samping kita. Mari, jangan takut. Tenang, karena kita punya Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Apapun permasalahan kita. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang mengasihiku. Di setiap kejadian di hidupku, ku belajar untuk lebih mengenalmu. Kau Bapakku yang setia. Amin. Kau Bapa yang benar-benar mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Saat tak ada sesuatu pun yang
kan ku belajar untuk percaya. Hanya dekat Allah saja, hatiku merasa tenang. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatanku. Ku memandang wajah-Mu dan ku percaya pada janji-Mu. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku. Di setiap kejadian di hidupku, ku belajar untuk lebih mengenal-Mu. Kau setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang mengasihiku. Saat tak ada sesuatu pun yang pasti, Kau izinkan ku belajar percaya. Hanya dekat Allah saja, hatiku merasa tenang. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatanku. Mari kita pandang Dia, memandang wajah-Mu, dan ku percaya pada janji-Mu. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Oh, hanya dekat Allah saja, hatiku merasa tenang. Oh, benar, sesuai firman-Mu Tuhan. Yes, dalam tinggal tenang. Amin. Dan percaya, itulah kekuatanku. Ku memandang wajah-Mu dan ku percaya pada janji-Mu. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Oh, Tuhan, hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Katakan dengan iman sekali lagi. Katakan di hadapan permasalahanmu bersama Yesus. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Karena ada Engkau di dalam perahu kami. Karena ada Yesus Tuhan kami yang luar biasa di atas segala permasalahan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh belajar
dari renungan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Agar kami memiliki iman yang besar akan Engkau Tuhan. Kami pasti dapat melewati segala badai kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Baik itu besar maupun kecil. Sebab kami punya Engkau, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, kami siap berjalan, kami siap menghadapi hari-hari ini bersama Engkau. Dan biarlah kami juga siap untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Thank you Jesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah boleh bergabung di dalam acara doa bersama pada pagi hari ini. Good morning Jesus. Kembali kita akan join lagi ya hari Senin sampai Jumat jam 6 WIB di channel yang sama. Thank you all. God bless you. Saya mau sedikit sapa-sapa. Thank you untuk Christina dari Semarang yang selalu setia mengcopy paste teks lagu. Tuhan Yesus memberkati. Edo Nurwanto, My Little Jonah, thank you. Laurencia Ivon, Irfandi Kandi Negara, amin. Puji Tuhan. Harry, halo Harry. Thank you Koreman and Thank you and Koremon and Fantastic Five. Google Five kali. God bless you all. Edo Nuranto, terima kasih pelayanannya pagi ini. God bless you. Semuanya sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Thank you. Ada Ko Victor juga, ada Dina. Halo semuanya. Salam buat Om Bobby. Sehat selalu. Ada Gunadi Chandra. Ada Felix Chen. Ya, thank you semuanya. Ada siapa ini? Laurencia Ivon. Ya, semuanya selamat beraktivitas di hari Sabtu. God bless you all. God bless you. Kan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman